Pantaskah aku iri? Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16a. Kerajaan surga seumpama seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar lagi dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan upah yang adil akan kuberikan kepadamu." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, pemilik kebun itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk pertama." Datanglah mereka yang masuk bekerja kira-kira pukul 5, dan masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Namun pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Kawan, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku boleh mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perumpamaan tentang kebun anggur biasanya adalah bahasa kiasan yang melambangkan umat Allah. Perlakuan pemilik kebun terhadap orang-orang upahannya memberi gambaran tentang salah satu aspek kerajaan Allah, tentang bagaimana Allah akan mengganjar semua orang yang dari saat ke saat dipanggil olehnya kepada kerajaan Allah. Pada kelompok pertama telah disepakati upah sedinar sehari,
Namun, tidak ada kesepakatan jumlah tertentu dengan gelombang pekerja berikutnya. Bahkan, tidak disebutkan sama sekali tentang upah bagi gelombang pekerja yang terakhir. Saat pembayaran tiba, pemilik kebun anggur menegaskan, yang terakhir harus dibayar lebih dahulu. Upah yang diberikan adalah sama, dan hal ini menimbulkan sungut-sungut dari kelompok pekerja pertama. Mereka iri karena merasa lebih berhak dan pantas mendapatkan upah yang lebih besar karena jasa mereka. Perhitungan ekonomi dunia ingin diterapkan pada tata keselamatan Allah dan pengadilan terakhir yang dilambangkan oleh pemberian upah di senja hari. Di awal Juni, saya mendapat kabar bahwa Pak Umar yang dibaptis pada akhir Maret lalu ditemukan meninggal. Beliau yang baru saja dibaptis, seperti para pekerja yang masuk untuk bekerja di pukul 5, segera mendapat upah dari Bapa di surga, yaitu hidup kekal. Saya, di lain pihak, yang sudah lebih dahulu dibaptis, masih harus berziarah di dunia. Entah kapan bisa menerima upah hidup kekal dari Allah. Kemurahan hati pemilik kebun anggur melambangkan kemurahan hati Allah yang melampaui perhitungan manusia. Komitmen tanpa batas dari Allah mengundang siapa saja yang mencari. Allah menawarkan keselamatan yang sama penuh kapanpun itu dan tidak menghitung masa bakti. Orang berdosa yang lambat bertobat diberi anugerah kerajaan Allah yang sama dengan mereka yang sejak awal menjadi pelayan Tuhan yang setia, yaitu hidup kekal. Pantaskah saya iri akan pembayaran upah yang begitu cepat untuk menerima janji hidup kekal? Atau ini adalah tambahan waktu tugas bagi saya agar dapat melayani dengan lebih sungguh, belajar untuk murah hati dari kemurahan hati Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkaulah Allah yang murah hati, yang mencintai setiap kami umat-Mu apa adanya. Engkau memberi kami kesempatan untuk menerima rahmat keselamatan tanpa memperhitungkan dosa salah maupun bakti kami kepadamu. Mampukanlah kami agar mau belajar menerima kemurahan hati-Mu yang tak terbatas bagi diri kami dan sesama. Amin.